Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Nurella dengan NIM 218420004. Di sini saya akan kembali mereview buku Sepucuk Surat Ayah Bunda. Pada hari ini kita akan membahas bab Bangganya Ayah. Pada bab ini menceritakan kisah seorang ayah baru, yaitu Yuda, yang bahagia akan kedatangan anak pertamanya, buah cintanya dengan istrinya. Istrinya melahirkan anak laki-laki dengan bobot 4 kilo dan panjang 51 cm. Mereka memberi nama anaknya Rangga. Yuda segera memberi kabar ke seluruh keluarga besarnya di Lombok dan keluarga besar istrinya di Jambi. 2 hari kemudian Yuda menerima sebuah surat dari ayahnya. Hal itu membuat Yuda heran dan terkejut, merasa aneh. Batinnya Yuda bertanya, ada apa dengan ayahnya mengirim surat kepada dia. Namun Yuda segera menepis pikiran buruknya itu, lalu segera membaca surat dari ayahnya. Isi surat ayahnya itu menceritakan masa kecilnya Yuda, dimulai dari kisah ibunya mengandung Yuda. Saat itu hati ayahnya berbunga-bunga, dan saat ibunya mengidam sate Madura, ayahnya bergegas dengan senang hati memberikan sate Madura itu dengan perasaan ayah jadi laki-laki. Kemudian saat lahirnya Yuda, ayahnya mendengar tangisan Yuda pertama kali. Dia meneteskan air mata, rasanya ingin terbang ke awan dan ingin berteriak kencang mengabarkan ke seluruh dunia, aku telah jadi ayah. Selamat datang anakku sayang. Kemudian cerita saat Yuda mulai memasuki TK. Waktu itu ibunya Yuda sakit dan tidak bisa menjemput Yuda. Akhirnya ayahnya yang menjemput Yuda. Begitu ayahnya turun dari sepeda motor, Yuda langsung menghambur keluar dari kerumunan teman-temannya. Dan ada hal yang bikin ayahnya sangat bahagia, yaitu ketika itu Yuda berlari ke arah ayahnya sambil tersenyum lebar dan berteriak, "Hai, itu ayahku, jemput aku." Ayahnya langsung menangkap dan menggendong Yuda yang nampak begitu ceria. Lalu ketika SD, ayahnya mulai melepaskan Yuda, mengajarkan Yuda untuk mandiri karena ibunya mengandung adik kembarnya. Kenakalan saat itu bagi ayahnya sesuatu yang wajar. Berantem, menangis, dipukul, memukul, dihukum itu hal yang biasa. Lalu saat Yuda mulai masuk SMP, ayahnya mulai was-was karena Yuda menginjak masa puber menjadi seorang ABG. Komunikasinya pun mulai jarang karena Yuda sibuk basket dan bandnya, dan ayahnya yang semakin tinggi jabatan di perusahaannya. Mereka jarang bicara hingga ayahnya dipanggil sekolah karena Yuda sering membolos. Dan ayah Yuda hanya bilang begini kepada Yuda, jadilah anak yang tanggung jawab. Apa yang kamu lakukan tanggung sendiri. Mau belajar atau tidak itu masalahmu, bukan masalah ayah. Lalu saat SMA, Yuda masuk SMA favorit dan ayahnya sangat bangga, ternyata anaknya bandel namun sesuai dengan kepintarannya. Ayahnya membiarkan Yuda diskors karena tawuran dan ditahan polisi. Dan setelah Yuda selesaikan masalahnya, ayahnya bicara seperti ini, Yuda, kamu laki-laki, punyalah prinsip hidup untuk meraih cita-cita menjadi manusia berguna, bukan manusia pengacau. Lalu ulah Yuda membaik. Tanpa disangka Yuda akhirnya masuk kampus UI yang merupakan alma mater ayah dan ibunya. Ayahnya tidak memuji Yuda, hanya bilang seperti ini, setia dan tanggung jawablah dengan pilihanmu, jadilah dokter sejati. Dan Yuda pun wisuda. Ayahnya menangis karena bangga menjadi ayah seorang dokter. Dan tertulis bahwa sekarang ayahnya bangga bukan karena dia lulus atau lulus dari spesialis, dan bukan karena dia mempunyai klinik bersama teman-temannya, tetapi karena dia sudah berhasil menjadi seorang ayah muda untuk cucunya Rangga. Dan ternyata surat ini merupakan kado untuk Yuda dari ayahnya. Air mata Yuda menetes deras setelah membaca surat dari ayahnya itu, dan dia berikan kepada istrinya. Istrinya pun ikut menangis haru membaca surat dari ayahnya Yuda itu. Dan Yuda berkata, ternyata ayahku bisa melankolis. Di balik
ketenangan dan kedinginannya selama ini. Tidak sedikit pun ada kekerasan maupun kekasaran yang aku rasakan, namun kesejahteraan, kesederhanaan sikap dan sifat ayah membuatku sangat mengaguminya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut lagi di hari berikutnya. Dadah.